Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di channel Onset Outset, channel yang membicarakan tentang isu-isu pembangunan dan data analisis. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang salah satu paper yang pernah saya publikasikan di Jurnal Perencanaan Pembangunan Bappenas pada 2023 lalu yang berjudul Indonesia Agricultural Transformation, How Far and Where Would It Go? Paper ini juga pernah dipresentasikan di webinar yang diselenggarakan oleh Transdisciplinary Institute, di mana saya salah satu research associate-nya pada tanggal 19 Oktober lalu gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dijadikan disclaimer di sini bahwa paper ini adalah mengambil tema tentang structural transformation, di mana structural transformation adalah isu yang klasik dan selalu relevan bahas di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang gitu ya. Karena isu ini sangat fundamental dan juga luas, ini yang menyangkut berbagai aspek pembangunan perekonomian di negara-negara tersebut gitu ya. Nah, paper ini mencoba mengambil salah satu sudut pandang dari isu tersebut. Secara spesifik, isu yang diambil adalah isu agricultural transformation, sehingga karena paper ini hanya mengambil salah satu sudut pandang dari isu structural transformation yang besar tadi, tentunya dibutuhkan berbagai kritik dan saran agar penelitian-penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan lebih baik untuk saya maupun Bapak Ibu sekalian yang tertarik dengan isu ini gitu ya. Jadi di awal paper saya coba untuk membahas bagaimana kondisi ekonomi sektor pertanian di Indonesia gitu ya. Yang dulu kalau di generasi saya kerap dilulukan sebagai negara agraris gitu ya. Nah, saya coba untuk melihat bagaimana tren data sektor pertanian dalam 20 tahun terakhir gitu ya. Jadi di tahun 2018 kontribusi sektor pertanian di dalam PDB kita itu mencapai 12,23%-an gitu ya. Angka ini di bawah sektor manufaktur yang mencapai 33,74%, dan apalagi juga di bawah sektor jasa gitu ya, yang mencapai 45,71%. Sektor manufaktur di sini merupakan sektor gabungan dari berbagai sektor menurut klasifikasi BPS ya, yang terdiri dari industri pengolahan, konstruksi, kemudian beberapa LGA, listrik, gas, dan air, dan satu lagi ada sektor lainnya gitu ya. Pun juga dengan sektor jasa yang merupakan gabungan dari berbagai sektor, mulai dari akomodasi, jasa keuangan, transportasi, dan beberapa sektor lainnya gitu. Nah, di sektor pertanian ini jauh kontribusinya di bawah sektor-sektor tersebut gitu ya. Menurut trennya, sektor pertanian juga mengalami penurunan dalam 2 dekade terakhir. Jadi di awal tahun, apabila di tahun 2018 tadi jumlahnya mencapai 12,23%, posisi ini menurun dibandingkan awal tahun 2000-an yang mencapai 15% gitu ya. Tren penurunan ini juga terjadi di sektor manufaktur, di mana kalau pada tahun 2018 posisinya sekitar 33,74% dari total PDB, pada tahun 2020
awal posisinya itu masih di atas 35%. Nah, yang menggeser itu semua itu adalah sektor jasa, di mana apabila pada 2018 sektor jasa mencapai 45,71%, pada tahun 2000-an awal sektor ini hanya berkontribusi sekitar 36 sampai 37% gitu ya. Tidak jauh berbeda dengan sektor manufaktur pada saat itu. Lantas, apakah proses pergeseran ini baik? Nah, tentunya kita perlu mendalami hal tersebut gitu ya. Yang pertama, kita coba lihat bagaimana kondisi sebaran kontribusi atau produktivitas sektor pertanian di berbagai wilayah gitu. Di paparan ini kita coba lihat di grafik yang sebelah kanan atas, itu kita bagi Indonesia menjadi 3 wilayah, antara Sumatera, Jawa, Bali, dan di luar itu yang biasa kita wakilkan dengan kawasan timur Indonesia yang mewakili Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua gitu ya. Di Pulau Jawa pada tahun 2018 itu kontribusi sektor pertanian dari total sektor pertanian di Indonesia itu mencapai 36 sampai 37%. Pun juga terjadi di Sumatera gitu ya. Sementara di kawasan timur Indonesia kontribusinya hanya 25%. Kontribusi sektor pertanian di Jawa bahkan pada awal 2000-an itu mencapai 42% gitu ya. Sementara di Sumatera pada tahun 2000-an awal mencapai 31%-an gitu. Jadi di Sumatera dalam 20 tahun terakhir meningkat dan di Jawa mengalami penurunan. Sementara di kawasan timur Indonesia tadi kontribusinya masih segitu-segitu aja, sekitar 25% gitu ya. Nah, hal ini tentunya menjadi hal yang perlu disoroti ya, mengingat luasan daratan yang ada di Jawa itu sebenarnya cuma hanya sekitar 20% dari total luas daratan di seluruh Indonesia. Dengan total yang minimal tersebut, kontribusi sektor pertaniannya bisa mencapai 36%-an gitu ya. Bahkan di tahun 2000-an awal tadi mencapai 42%-an. Sementara di kawasan timur Indonesia yang total daratannya mencapai 60%-an, itu kontribusinya hanya sekitar 25%-an, baik di 2018 maupun di 2 dekade sebelumnya. Tentunya ini menjadi catatan apakah pergeseran atau transformasi yang terjadi itu merupakan sebuah sinyal yang baik atau yang buruk, atau justru sebaliknya gitu ya. Kalau kita lihat variabel lainnya seperti variabel kesejahteraan atau kemiskinan, di kawasan timur Indonesia tadi itu kontribusi sektor pertanian di dalam PDB masing-masing provinsi itu mencapai 68%-an. Jadi dari total aktivitas ekonomi yang dilakukan di sana itu mencapai 68%-an di awal tahun 2000-an gitu ya, antara 2000 sampai 2010 gitu. Kontribusi ini masih tetap di atas 50% meskipun turun sedikit ketika antara tahun 2010 sampai 2018 gitu. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat di kawasan timur Indonesia terhadap sektor ini dalam menjalankan aktivitas ekonominya itu sangat besar. Hal ini tentunya menjadi catatan bahwa ada sektor pertanian merupakan sektor yang krusial bagi kawasan timur Indonesia tadi, bagi masyarakatnya tentunya. Nah, sayangnya dengan ketergantungan yang besar di sektor ini, justru kemiskinan juga terjadi di kawasan perdesaan yang notabene mayoritas penduduknya
bergantung pada sektor pertanian tadi gitu ya. Sebagai gambaran, pada tahun 2010 sampai 2018 di kawasan timur Indonesia tadi, dari total 6,58 juta penduduk miskin yang ada di sana, 80%-an dari total tersebut itu berada di kawasan perdesaan. Nah, ini tentunya sektor pertanian yang ada di sana merupakan tidak sanggup untuk bisa mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan, atau bisa dikatakan juga mereka terjebak di dalam kemiskinan yang ada di perdesaan dengan sektor pertanian yang tidak mampu mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan. Nah, padahal ya, sektor pertanian ini diharapkan sebenarnya jadi langkah awal bagi pengakumulasian modal sebelum masyarakat bisa melangkah kepada sektor-sektor yang bisa memberikan nilai tambah gitu. Jadi diharapkan sebenarnya sektor pertanian ini bisa menjadi langkah awal untuk mengakumulasikan modal bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan untuk selanjutnya memperbaiki hidup ke sektor yang lebih modern dan memberikan nilai tambah gitu. Dengan tingginya angka kemiskinan ini tentunya masyarakat seolah terjebak jadinya kan, karena mereka tidak sanggup mengakumulasikan modal dan mereka terus berada di kondisi yang stagnan, di mana sektor pertanian tadi tidak memberikan kebebasan bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka di sana. Nah, padahal saya coba melakukan simulasi terhadap data PDB sektoral di berbagai provinsi untuk melihat bagaimana potensi perekonomian di berbagai daerah gitu ya. Berbagai potensi sektoral dari perekonomian di berbagai provinsi. Di sini kita bisa lihat bahwa sektor pertanian sebenarnya masih memberikan keunggulan komparatif dibandingkan sektor-sektor lainnya di berbagai provinsi di Indonesia. Artinya apa? Sebenarnya kalau dilihat dari perbandingan PDB secara relatif, sektor pertanian ini masih cukup bisa memberikan peluang untuk bersaing dengan sektor-sektor lainnya gitu. Tentunya meskipun kemampuannya terbatas, minimal tadi ide awalnya penduduk diharapkan dalam tahap tertentu bisa mengakumulasikan modal sebelum dia bermigrasi ke sektor yang memberikan nilai tambah gitu ya. Nah, cuman apakah gambaran ini cukup untuk bisa memberikan bahwa kemampuan sektor pertanian dalam mengangkat derajat hidup di penduduk terutama di kawasan pedesaan di tengah situasi kemiskinan yang mendominasi di kawasan pedesaan tadi gitu ya. Nah, untuk bisa melihat lebih jauh, kita coba lihat bagaimana kondisi struktur perekonomian secara umum di Indonesia gitu ya. Jadi sebelum kita melihat mendiagnosa apa sih penyakit yang terjadi di dalam perekonomian Indonesia itu, sehingga pertanian menjadi seolah-olah momok atau menjadi kantong-kantong kemiskinan yang sangat akrab atau sangat dekat dengan kantong-kantong kemiskinan di pedesaan. Apakah sektor ini tidak berdaya sama sekali atau merupakan sektor ini sebenarnya hanyalah pelarian ketika tidak ada aktivitas ekonomi yang benar-benar ada di kawasan yang tertinggal tadi, terutama kawasan timur Indonesia gitu ya. Kita coba lihat gambaran umumnya dulu.
bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia. Pertama, dari sisi pertumbuhan, dibandingkan negara-negara dunia, memang pada tahun dekade awal Indonesia itu masih dikategorikan sebagai low middle income country pada sekitaran tahun 2001 sampai 2010 menurut data dari World Bank ini gitu ya. Pertumbuhannya saat itu masih di sekitaran 5 persenan, 5,1% gitu ya. Sementara rata-rata low middle income country yang ada di grafik yang warna oranye yang ada di tengah ini, itu di sekitar 5,5% ya. Nah, sementara pada dekade kedua tahun 2011 sampai 2018, rata-rata Indonesia justru melampaui berbagai negara, bahkan middle income country maupun upper middle income countries. Kenapa ini bisa terjadi? Ya mungkin Indonesia selamat dari berbagai tekanan global yang terjadi pada saat itu. Kita ingat pada tahun 2008 sempat terjadi krisis finansial global yang dimulai dari Amerika saat itu, sehingga menghancurkan mesin-mesin perekonomian di berbagai negara. Pun juga terjadi krisis gagal bayar yang terjadi di wilayah Portugal, Italia, Greece, dan Spanyol, yang mengakibatkan Eropa juga mengalami permasalahan di mesin perekonomiannya gitu ya. Padahal kedua negara ini merupakan kedua negara ini hancur kan perekonomiannya. Cuman bagi negara-negara di dunia, kedua negara ini sebenarnya merupakan mesin perekonomian dari berbagai negara-negara di luar Eropa dan Amerika tadi gitu ya. Selain dari China gitu. Nah, Indonesia cenderung relatif selamat meskipun dua mesin perekonomian tadi itu hancur gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Ya mungkin beberapa analis, contohnya salah satu pandangan yang dikemukakan oleh Khatib Basri gitu ya, mengatakan bahwa Indonesia memang di saat itu relatif selamat karena engagement kita terhadap perdagangan global itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi dia sering mengilustrasikan engagement terhadap perekonomian global itu ibarat sebuah pernikahan gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mau ada masalah dengan dalam pernikahan, paling gampang yaitu kita nggak usah nikah sekalian, jadi nggak akan ada masalah di dalam pernikahan gitu. Nah begitu juga kasusnya dengan Indonesia, karena Indonesia engagementnya tidak terlalu signifikan terhadap perdagangan global, maka ketika terjadi krisis kemarin, permasalahan krisis yang menimpa ekonomi dunia tidak terlalu berasa di Indonesia. Nah akibatnya sebagaimana ditunjukkan data ini, pertumbuhannya relatif aman dalam paruh 2010 sampai 2018. Juga di saat ini Indonesia juga relatif menerima kemanfaatan karena pada saat ini terjadi boom commodity cycle gitu ya. Jadi saat ini pada saat pertengahan 2010-an itu harga-harga komoditas kan meningkat, terutama batu bara, sawit dan sebagainya. Nah, Indonesia sebagai produsen utama di beberapa komoditas utama tadi memperoleh manfaat. Makanya ekonominya relatif tinggi bisa dikatakan pada saat ini ya, dibandingkan negara-negara lain. Dilihat dari struktur pengeluarannya, lantas struktur perekonomian Indonesia itu seperti apa sih gitu ya. Nah, secara makro Indonesia itu didominasi oleh aktivitas konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2005 sampai 2014 angkanya mencapai 58,9% gitu ya. Pada tahun 2015 sampai 19 turun sedikit jadi 6,9%. Sementara aktivitas sektor
usaha yang diwakili oleh PMTB. PMTB ini kalau bahasa Inggrisnya itu GFCF, Gross Fixed Capital Formation, atau perubahan modal tetap bruto gitu ya. Ini biasanya digambarkan sebagai modal atau capital bagi usaha-usaha untuk melakukan aktivitas produksi, beli mesin, bangunan, dan sebagainya. Tentunya kan hal ini akrab dengan dunia usaha dalam melaksanakan aktivitas produksinya. Nah, modal-modal tetap bruto tadi porsinya hanya separuh dari jumlah konsumsi rumah tangga. Jadi ibarat masing-masing komponen tadi, konsumsi, PMTB, inventory, dan sebagainya, jadi mayoritas mesin kita ibaratkan sebagai sebuah mesin. Kalau kita ada dalam sebuah pesawat, ada mesinnya, mayoritas mesinnya itu adalah mesin konsumsi rumah tangga, sisanya dibagi-bagi rata, PMTB, ekspor, dan inventory dan pengeluaran pemerintah gitu ya. Nah, padahal untuk menciptakan perekonomian berkelanjutan, kita sangat butuh dengan dominasi modal tetap bruto tadi, karena melalui dengan porsi PMTB yang besar, tentunya masyarakat itu bisa menghasilkan bisa mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan kan. Kalau pabriknya aman, mesinnya tidak rusak, tidak ada PHK, tentunya kan para orang bisa dipekerjakan lebih banyak dan menerima gaji lebih stabil gitu, nggak ada yang di PHK dan sebagainya. Nah, cuman kondisinya adalah dari total aktivitas perekonomian, PMTB ini hanya separuhnya aja gitu ya. Dan itu tentunya menjadi catatan bagaimana ketahanan ekonomi Indonesia dalam konteks transformasi struktural yang terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, sayangnya juga dari total dari gambaran yang mesin perekonomian tadi gitu ya. Jadi ibarat kata PMTB sebagai penopang lah ya aktivitas perekonomian di Indonesia gitu. Nah, sayangnya penopangnya ini juga makin lama makin berat. Jadi ibarat kata sektor usaha tadi dalam menopang berputarnya perekonomian secara berkelanjutan, itu kalau kita lihat datanya makin lama makin berat. Hal ini dilihat dari mana? Dilihat dari bagaimana rasio antara si perubahan modal tetap bruto tadi terhadap total GDP. Atau yang kita biasa sebut sebagai ICOR gitu ya. Jadi gambarannya adalah makin tinggi angkanya, makin besar tanggungan dari mesin tersebut, itu artinya adalah makin inefisien perekonomian yang terjadi gitu. Jadi kalau angka dari ICOR ini makin lama makin besar, itu artinya ekonomi yang sedang kita jalani itu makin inefisien. Gambarannya gini. Kalau misalnya angkanya 5,8, berarti untuk menghasilkan 1 unit pertumbuhan, 1 unit PDB itu dibutuhkan 5,8 PMTB. Jadi kalau misalnya untuk menghasilkan 1 pakaian itu dibutuhkan modal sekitar mesin sekitar 5,8 mesin gitu. Itu kan tentu boros gitu. Dibandingkan kalau misalnya angkanya itu sekitar 3,7 seperti ini gitu ya. Untuk menghasilkan 1 baju hanya dibutuhkan 3 mesin aja gitu. Nah, masalahnya di dalam data series di Indonesia, angkanya itu makin lama makin besar. Dari awal ketika 2000-an awal itu sekitar 5,8, tinggi ya karena terjadinya masa recovery ya pasca kerusuhan pasca krisis 98 dan kerusuhan sosial yang mengikutinya.
sehingga fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial hancur, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efisien. Pada saat beberapa tahun selanjutnya terjadi recovery sehingga ICOR-nya sempat turun ke posisi 3,77. Cuman sayangnya setelah tahun 2007 angkanya makin meningkat, bahkan hingga tahun 2019 angkanya mencapai 6,87. Hal ini tentunya menjadi catatan bagaimana perjalanan transformasi perekonomian kita itu berjalan ke arah yang baik atau yang buruk gitu. Pun juga dari sisi belanja pemerintah. Logikanya belanja pemerintah itu kan bertujuan untuk bisa menstimulus perekonomian yang ada di masyarakat. Jadi pemerintah tentunya susah untuk bisa ngebiayai secara total penduduk Indonesia yang 200 juta ini gitu. Jadi kan ada yang bilang ada APBN sekian ribu triliun gitu ya, dibagiin aja biar orang-orang dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu tentunya bukan merupakan hal yang baik gitu ya. Karena kalau sekedar dibagiin sehari 2 hari kita jajanin habis gitu. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi agar untuk bisa membeli beberapa hal yang dianggap ini bisa memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Ibarat daripada memberikan ikan, lebih baik memberikan pancing atau kail lah. Walaupun banyak orang yang mengkritik terhadap itu. Nah, kalau di dalam konteks ekonomi, bagusnya kita bangun jembatan yang bisa menjadi akses bagi warga dan sebagainya. Nah, sayangnya hal-hal yang sifatnya stimulus tadi yang diwakili oleh belanja barang dan modal itu persentasenya trennya makin lama makin turun dalam 20 tahun terakhir gitu ya. Nah, ini juga menjadi catatan apakah kita benar-benar melakukan transformasi yang baik minimal dalam 20 tahun terakhir. Kondisi ketimpangan, nah untuk melihat bagaimana tren itu secara lebih jelas, apakah arah kita itu makin lama makin baik atau makin buruk, kita bisa lihat bagaimana kondisi ketimpangan yang ada di Indonesia. Saya coba mensimulasikan dengan angka indeks Williamson. Indeks Williamson ini kan sebenarnya indeks klasik yang menghitung nilai standar deviasi dari berbagai PDRB per kapita di berbagai provinsi gitu ya. Nah, kalau misalnya selisih antar provinsi itu makin besar, ketimpangannya makin besar. Cuman indeks ini memiliki catatan karena dia sifatnya adalah selisih rata-rata dari berbagai PDRB per kapita di berbagai provinsi. Akibatnya adalah apabila ada satu wilayah yang selisihnya besar, sementara misalnya ada 10 orang, ada 1 orang yang menonjol pendapatannya gitu, entah itu dia sangat tinggi atau sangat rendah, itu tidak bisa terdeteksi kalau menggunakan indeks secara rata-rata aja gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam indeks ini saya coba untuk mensimulasikan dengan menghilangkan berbagai wilayah untuk melihat bagaimana peran dari provinsi-provinsi yang kita cabut tadi dari analisis dalam membentuk angka indeks Williamson, sehingga kita bisa mendeteksi, oh rupanya ini penyebab terjadinya ketimpangan dari angka pembentukan angka indeks Williamson ini gitu. Nah, pertama-tama kita coba hitung indeks secara umum dulu ya, yang digambarkan dengan bar warna hitam ini gitu. Jadi secara umum dari tahun 2010 sampai 2020 angka indeksnya itu sekitar 0,73 sampai 0,74. Nah, saya coba untuk menghilangkan provinsi-provinsi yang pertama dari Bali Nusa Tenggara gitu ya. Kalau dilihat dari Bali Nusa Tenggara, kalau nggak dimasukkan, kita ada 34 provinsi ya. Bali Nusa Tenggara kita nggak masukkan dalam analisis. Oh, rupanya angka yang indeks yang terbentuk masih nggak jauh berbeda, sekitar 0,72an gitu ya.
Begitu juga pada tahun 2020 masih sekitar 0,72-an. Berarti Bali nggak terlalu signifikan dalam bentuk ketimpangan yang terjadi di antar provinsi tadi ya. Saya juga lakukan di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Angkanya nggak terlalu berbeda, masih sekitar 0,7. Paling banter itu di Papua 0,75-an. Kondisi dramatis terjadi ketika saya mencabut Pulau Jawa secara umum. Angka indeksnya tahun 2010 masih belum kelihatan adanya perbedaan angka indeks yang terbentuk. Angka indeks yang terbentuk pada 2010 itu masih sekitar 0,7-an. Cuma pada tahun 2020 terjadi pemisahan yang cukup dalam, di mana angka indeks yang terbentuk itu mencapai 0,5. Artinya adalah Jawa semakin meninggalkan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman saya makin ada satu kecurigaan terhadap satu provinsi yang ada di Jawa. Siapa? DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu secara spesifik saya coba cabut DKI Jakarta dari indeks. Jadi 34 provinsi, saya cabut Jakartanya aja. Hasilnya adalah kelihatan adanya perubahan signifikan bahkan dari tahun 2010. Kalau misalnya seluruh provinsi dimasukkan, angka indeksnya 0,73. Kalau Jakarta dicabut, angkanya menjadi 0,5. Artinya ketimpangannya itu makin mereda gitu dengan dicabutnya Jakarta. Berarti kita bisa menyimpulkan di sini penyakitnya adalah Jakarta sebenarnya. Artinya adalah Jakarta itu meninggalkan provinsi-provinsi yang lainnya, baik provinsi yang ada di Jawa maupun provinsi yang ada di luar Jawa dan Bali, itu dengan sangat cepat gitu. Ini dibuktikan dengan selisih yang begitu tajam dari angka indeks bahkan di tahun 2020. Trennya rupanya tidak berhenti hingga tahun 2020. Proses Jakarta meninggalkan provinsi-provinsi yang lainnya terus berlanjut bahkan pada tahun 2020 ketika angka indeks masih belum beranjak, masih 0,74. Indeks tanpa Jakarta, indeks ketimpangannya bahkan bisa hanya mencapai 0,4. Itu bisa dibayangkan bagaimana timpangnya kondisi Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Hal yang menarik adalah ketika Sumatera dikeluarkan. Ketika Sumatera dikeluarkan, justru bahkan tahun 2010 angka indeksnya meningkat. Jadi 0,8. Dan ini makin meningkat ketika 0,81 gitu ya. Hal ini bagaimana kita bisa menginterpretasikan kondisi indeks yang makin meningkat tanpa adanya Sumatera? Kita bisa mengilustrasikan bahwa jadi secara umum di Indonesia ada kawasan di luar Jawa dan Sumatera, yaitu kawasan timur Indonesia, berhadapan dengan tingginya ekonomi yang ada di Jawa, terutama di Jakarta. Kedua wilayah ini saling meninggalkan pembangunan ekonominya ini, memiliki kecepatan di mana di Jawa dan Jakarta itu berjalan dengan cepat, semakin meninggalkan ekonomi yang ada di kawasan timur Indonesia tadi. Nah, Sumatera adalah penengah antara kedua ketertinggalan atau jurang yang ada di kedua wilayah tersebut gitu. Jadi gambarannya adalah Indonesia itu seolah-olah secara ranking bisa digambarkan adalah ada kawasan timur Indonesia yang begitu terbelakang, ada kawasan yang di tengah-tengah yaitu Sumatera yang yang perannya juga yang pergerakan ekonominya itu tidak terlalu signifikan peningkatannya. Juga ada kawasan Jawa dan Jakarta yang begitu cepat meninggalkan kawasan-kawasan lainnya. Hal ini tentunya menjadi kritik bagaimana distribusi perekonomian yang terjadi di nasional.
Nah, bagaimana sih sebenarnya seharusnya proses transformasi perekonomian sehingga manfaat perekonomian itu bisa dirasakan secara merata bagi masyarakat yang di dalamnya. Bagaimana proses perubahan aktivitas perekonomian yang ideal? Banyak kajian yang membicarakan tentang hal ini. Salah satu yang dasar adalah yang digambarkan oleh Lewis. Gitu. Lewis ini sebenarnya juga salah satu. Gitu ya. Ada Rostow, ada siapa lagi? Ada beberapa pakar yang juga membicarakan bagaimana pembangunan itu secara teoritis itu didesain dari kondisi yang tidak mampu menjadi kondisi yang mampu gitu. Nah, salah satu yang cukup terkenal adalah yang diutarakan oleh Arthur Lewis gitu ya, yang dikembangkan selanjutnya oleh berbagai pihak karena teori ini cukup sederhana gitu ya, yaitu di mana pada awalnya masyarakat itu berada pada kondisi yang tradisional, di mana sektor-sektor pertanian itu relatif masih mendominan, sementara sektor-sektor non pertanian itu masih relatif belum mendominasi aktivitas perekonomian yang ada di sebuah wilayah gitu ya, atau negara. Seiring berjalannya waktu, sektor pertanian ini digantikan oleh sektor-sektor yang agak lebih modern, yaitu sektor manufaktur. Dengan kehadiran pabrik, tentunya pekerja-pekerja yang ada di sektor pertanian itu mulai tergantikan dengan mengalihkan pekerjaan mereka ke pabrik-pabrik tadi gitu. Tentunya untuk bekerja di pabrik tidak sama dengan bekerja di sawah gitu ya. Dibutuhkan sebuah skill, sebuah juga investasi di dalamnya yang lebih besar dalam membangun sektor-sektor industrial tadi gitu ya. Sementara sektor jasa, yaitu sektor yang sifatnya tersier, itu juga mulai meningkat, cuman masih belum dominan. Hingga akhirnya pada tahap terakhir, sektor jasa makin dominan, sektor yang membutuhkan skill yang relatif lebih sangat tinggi, dan pada saat ini kemanfaatan atau produktivitas itu angkanya sangat tinggi, sementara sektor-sektor lainnya juga mulai mengalami penurunan. Manufaktur mulai mengalami penurunan, terutama juga agriculture gitu. Nah, cuman ketika kita melihat kondisi ideal ini, apakah hal ini juga terjadi di Indonesia? Nah, oleh karena itu, hal yang menarik untuk bisa menyelidiki bagaimana kondisi-kondisi dinamika yang terjadi di dalam perubahan-perubahan antar sektor yang terjadi di Indonesia, terutama dilihat dari sudut pandang sektor pertanian, yang katanya adalah sektor yang merupakan identitas, bagi Indonesia gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas di dalam paper ini adalah sejauh mana proses transformasi yang terjadi di Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Saya membatasi paper ini hanya dalam 2 dekade terakhir. Yang kemudian bagaimana faktor-faktor sosial ekonomi merespon perubahan-perubahan tersebut. Jadi kita lihat bagaimana tadi pertanian itu mengalami penurunan, manufacture juga mengalami penurunan dalam 20 tahun terakhir, dan jasa mengalami peningkatan. Nah, bagaimana faktor sosial ekonomi yang ada di masyarakat merespon perubahan tersebut gitu. Juga yang terakhir nanti kita juga akan melihat bagaimana faktor sosial ekonomi merespon secara spesifik sektor agriculture yang tadi mengalami penurunan tadi.
Nah, untuk melihat hal tersebut, tentunya kita harus memiliki dasar teoritis gitu ya. Tadi kita udah sedikit membahas bagaimana sih sebenarnya gambaran dari Lewis mengenai proses perubahan atau transformasi perekonomian di dalam satu negara. Tadi di atas gambaran mudahnya. Nah, yang agak rumit nih sebenarnya kalau kita melihat grafik-grafik di grafik-grafik ekonomi seperti ini gitu ya. Cuman sebenarnya kesimpulannya hampir sama, bahwa menurut Lewis ekonomi itu gampangnya dibagi jadi dua. Ada perekonomian sektor pertanian dan ada perekonomian modern atau sektor industri gitu ya. Nah, sektor pertanian salah satu ciri khasnya adalah subsistensi. Subsistensi itu apa? Paling gampang, subsistensi itu adalah tidak ada inovasi, aktivitas produksi hanya digunakan untuk diri sendiri, tidak berorientasi pada komersial atau keuntungan. Petani menanam tujuannya untuk konsumsi sendiri, bukan untuk menyekolahkan anak, bukan untuk bikin pabrik dan sebagainya. Nah, dengan aktivitas yang subsisten tadi, tentunya tingkat upahnya rendah dong, karena kebutuhannya itu bukan untuk melakukan akumulasi modal, bukan untuk bangun rumah yang lebih besar dan sebagainya, bukan untuk memperluas jaringan bisnis sektor pertanian yang mereka usahakan, bukan, tapi hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau dia punya jagung, nanti ditukar dengan beras apabila ada tetangganya yang memproduksi beras gitu ya. Nah, itu ciri dari ekonomi subsisten yang purba gitu ya. Cuman dalam tahap selanjutnya mereka masih kurang lebih sifatnya masih belum jauh dari hal tersebut. Nah, konsekuensi dari aktivitas subsisten adalah upah yang mereka terima secara agregatnya itu rendah. Nah, cuman di sisi lain ada sektor industrial atau sektor modern, di mana mereka itu sangat peka terhadap inovasi. Mereka akan terus melakukan perluasan, pembaruan, sehingga kapasitas produksi mereka makin lama makin besar, dan tentunya hasil yang mereka dapatkan makin banyak. Akumulasi modal yang mereka kumpulkan makin banyak. Nah, dengan proses akumulasi yang makin intensif, tentunya tingkat upah yang mereka lakukan, yang kumpulkan juga makin tinggi. Dengan melakukan inovasi, skala ekonomi mereka juga makin tinggi. Ini bisa dilihat dari bagaimana grafik ini makin lama makin meningkat. Nah, proses akumulasi yang makin tinggi dan makin meningkatkan tingkat upah yang mereka peroleh, tentunya membentuk gap terhadap tingkat upah yang dimiliki oleh masyarakat tradisional tadi yang sifatnya subsisten. Gap ini tentunya menjadi stimulus bagi pekerja di sektor tradisional untuk pindah kepada sektor yang modern tadi gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh ada gambarannya terjadi proses urbanisasi lah, masyarakat mengadu nasib di kota besar dan sebagainya. Itu adalah gambaran bagaimana proses perpindahan dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern gitu ya. Karena distimulasi oleh tingginya upah yang ada di sektor modern. Kalau dari sisi spasial, dari desa ke kota gitu. Nah, selanjutnya adalah itu gambaran simpelnya. Masalahnya adalah di dalam kehidupan ekonomi di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang, kondisinya kompleks. Karena kompleksitas tersebut dibutuhkan cara pandang yang berbeda untuk bisa
menggambarkan proses pergeseran tersebut. Bahkan tidak jarang juga karena kompleksitas tersebut muncul kritik terhadap teori dasar itu sendiri gitu ya. Contoh gitu ya, beberapa kritik terhadap teori Lewis tadi adalah kalau sudah habis pekerja tradisionalnya, lantas seperti apa selanjutnya? Nah, itu salah satu kritik terhadap teori Lewis tadi gitu. Cuman esensinya adalah di dalam memotret transformasi struktural tadi itu akan ditemukan hal-hal yang sifatnya spesifik dan kompleks sehingga dibutuhkan cara pandang yang beragam untuk bisa menggambarkan proses pergeseran tadi gitu ya, dari kondisi tradisional menjadi modern. Apakah jalannya mulus atau tidak, apakah tracknya benar atau tidak, dan sebagainya. Oleh karena itu muncul berbagai pandangan untuk bisa memotret proses transformasi tadi. Justin Evelyn coba, dia ini salah satu ekonom China yang dulu sempat bekerja di World Bank. Dia melihat spesifik di sektor agriculture itu, kalau kita mau melihat bagaimana dinamika di sektor pertanian secara spesifik, lihat aja 3 hal. Dari bagaimana pertumbuhan kontribusi pertanian terhadap perekonomian, kemudian bagaimana kemampuan dia menjamin ketahanan pangan, keamanan pangan, dan juga bagaimana sektor pertanian itu bisa meningkatkan kualitas nutrisi dari masyarakatnya. World Bank melakukan hal yang sedikit berbeda gitu ya. Dia coba melihat hal-hal yang lebih luas gitu ya. Di dalam salah satu reportnya gitu ya. Dia melihat bahwa agriculture itu minimal memiliki peran sentral, yaitu sebagai engine of growth, kemudian alat untuk mereduksi kemiskinan, kemudian ada juga menjamin food security, dan juga untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan adanya modernisasi gitu. Jadi ada faktor-faktor yang sektor pertanian ini dalam mendukung ketiga hal tadi, dia tidak berdiri sendiri karena juga dibutuhkan modernisasi di dalamnya. Di Indonesia sendiri sudah dilakukan penelitian dari berbagai pihak, salah satunya oleh Teguh Dartanto gitu ya, untuk melihat bagaimana proses transformasi yang terjadi di Indonesia. Dia coba melihat, menginvestigasi bahwa di dalam proses transformasi itu terjadi ketimpangan di berbagai wilayah, yang mana ketimpangan itu sebenarnya juga masih bersifat murni, yang efeknya itu masih tidak bisa terjelaskan gitu. Kemudian mobilitas populasi dari agricultural sector ke manufacturing serta service sector, atau dari rural ke wilayah kota, atau dari sektor informal ke sektor formal, itu memberikan kontribusi terhadap terciptanya inequality tadi gitu ya. Jadi si Pak Teguh ini coba untuk melihat fenomena inequality dalam proses transformasi struktural di Indonesia, dan dia menemukan bahwa selain ada faktor-faktor yang tidak bisa terjelaskan, faktor-faktor seperti perubahan pergeseran antar sektor, kemudian proses urbanisasi, kemudian proses mobilisasi pekerja dari sektor informal ke formal, itu justru perubahan-perubahan yang dianggap baik tadi, kita kan menganggapnya baik ya kalau kita lihat berkaca pada teori yang tadi. Justru hal yang tersebutlah yang menjadi penyakit terciptanya inequality gitu.
Kemudian juga apa namanya pendidikan juga sedikit banyak bertanggung jawab terhadap penciptaan inequality tadi. Meskipun demikian, dalam proses penciptaan inequality di perekonomian Indonesia, sektor pertanian di tengah-tengah tragedi tadi mengalami peningkatan yang dilihat dari apa namanya pendapatan dari rumah tangga di sektor pertanian tadi. Nah, paper ini tentunya harus memutuskan kita mau melihat dari sisi yang mana gitu ya. Nah, paper ini coba untuk mengambil framework yang digunakan oleh World Bank tadi gitu ya. Di World Bank, di dalam reportnya, di World Development Report tentang pertanian pada tahun 2008, dia coba mengklasifikasikan atau mapping posisi negara-negara di dunia berdasarkan transformasi pertanian yang terjadi di negara tersebut. Cara memapping atau memetakannya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan dua spektrum. Yang pertama, jumlah penduduk miskin yang ada di perdesaan, dan yang kedua apa namanya? Tingkat kontribusi sektor pertanian di dalam perekonomian. Nah, saya menggunakan memilih spektrum ini, spektrum atau kerangka yang digunakan oleh World Bank karena saya terpikir dengan apa yang ditulis dalam literatur dasar ekonomi pembangunan yang ditulis oleh Todaro gitu ya. Jadi di dalam Todaro itu di awal-awal bukunya itu ditulis bahwa sebenarnya tujuan pembangunan itu apa? Tujuan pembangunan itu minimal ada 3. Yang pertama untuk pertumbuhan, growth. Yang kedua untuk distribusi, atau pemerataan. Yang ketiga apa namanya? Untuk kebebasan. Kebebasan ini dalam artian masyarakat dalam arti konteks ekonomi ya, di mana masyarakat itu memiliki kebebasan untuk menentukan aktivitas ekonomi mana yang dianggap cocok bagi mereka gitu. Nah, framework World Bank ini kalau saya rujuk pada literatur Todaro tadi, minimal mewakili 2 hal kan. Yang pertama mewakili pertumbuhan yang dilihat dari kontribusi agriculture tadi. Yang kedua mewakili distribusi yang dilihat dari bagaimana jumlah penduduk miskin gitu ya. Nah, cuman tentunya saya tidak menyerap apa namanya framework ini secara keseluruhan, tapi saya coba melakukan beberapa modifikasi. Karena apa? Karena memang ada apa namanya keterbatasan data yang dimiliki dalam menganalisis untuk menerapkan metode tadi gitu. Terutama karena ruang lingkup analisis kita kan yang akan digunakan adalah tinggi level subnasional atau provinsi gitu ya. Karena tadi kan alasannya provinsi di Indonesia memiliki karakter yang beragam banget dengan adanya ketimpangan tadi. Namun ruang jumlah provinsi kita hanya 34 negara gitu. Kalau di World Bank ada 118 gitu ya. Ya apa namanya? Kalau saya melihat dengan kalau menerapkan metode yang digunakan World Bank tentunya agak sedikit rumit gitu ya. Oleh karena itu saya coba untuk menyederhanakan dengan menggunakan persentase jumlah penduduk di satu spektrum, sementara spektrum lainnya adalah yang di spektrum yang awal adalah berapa jumlah persentase penduduk miskin di pedesaan, sementara spektrum lainnya adalah berapa persentase
sektor agriculture di dalam PDB di masing-masing provinsi. Itu perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua adalah dengan menggunakan dua spektrum barusan, saya akan menghasilkan 4 kuadran. Yaitu kuadran pertama sebagai agriculture based provinces, kemudian kuadran kedua transforming provinces, juga ada kuadran ketiga yang saya namakan juga transforming provinces. Karena selain dari kuadran keempat yaitu urban provinces. Nah, kuadran yang pertama itu adalah kondisi di mana penduduk miskin di pedesaan itu tinggi dengan kontribusi sektor pertanian di dalam perekonomian di masing-masing provinsi juga masih tinggi. Kuadran kedua, proporsi sektor penduduk miskin di pedesaan masih tinggi, sementara sektor pertaniannya juga makin rendah. Sudah mulai rendah gitu ya. Artinya sektor-sektor non pertanian makin tinggi di dalamnya gitu. Meskipun penduduk miskin pedesanya masih tinggi. Nah, kuadran ketiga sektor pertanian masih tinggi di dalam perekonomian di masing-masing provinsinya. Cuman jumlah penduduk miskin di pedesaan sudah mulai sedikit. Sementara di kuadran keempat baik jumlah penduduk miskin maupun kontribusi sektor pertanian di provinsi tersebut sudah sama-sama rendah gitu ya. Nah, sementara di dalam frameworknya World Bank, jumlah penduduk jumlah kuadran yang dihasilkan itu hanya 3, yaitu kuadran agriculture based countries, transforming countries, dan urbanized countries gitu. Sementara transforming countries di mana kondisi kontribusi sektor pertanian masih tinggi, cuman jumlah penduduk miskinnya rendah, itu nggak terlalu banyak negara yang berkumpul di sini, gitu. Sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam analisis. Sementara dengan menggunakan framework yang ada di dalam paper ini, jumlah negara atau provinsi yang statusnya sebagai kuadran 3 cukup banyak. Nanti kita akan lihat siapa aja. Nah, dengan situasi ini tentunya ada perbedaan antara yang digunakan oleh World Bank dan yang ada di dalam paper ini. Nah, untuk membaca kuadran ini tentunya perlu dilakukan pembacaan tersendiri gitu ya. Dimana dalam paper ini saya coba melakukan analisis 2 tahap atau 2 kali lah. Kalau 2 tahap itu kan sifatnya masih continue gitu ya. Sementara di dalam paper ini saya melakukan analisis terpisah antara analisis transformasi secara umum, yaitu melihat bagaimana situasi agriculture based provinces, transforming provinces, dan urban provinces gitu ya. Dimana yang pertama di analisis awalnya saya coba melakukan secara umum dengan melihat kuadran urban provinces ini secara transitif lebih statusnya lebih besar dibandingkan transforming provinces, baik yang kuadran 3 maupun kuadran 2, dan kuadran transforming provinces ini juga lebih tinggi daripada agriculture based provinces, yaitu kuadran A gitu. Cuman karena di kuadran transforming provinces ini ada 2 karakter yang berbeda, maka dibutuhkan analisis tersendiri, yaitu dengan melihat secara spesifik provinsi-provinsi di masing-masing kuadran tadi gitu. Dimana kuadran 3 tidak sama dengan kuadran 2 gitu. Nah, data yang digunakan untuk menganalisis ini adalah data BPS dan Indodapur dengan melakukan excludable terhadap Kalimantan Utara dan DKI Jakarta, mengingat karakter outlier yang dimiliki oleh kedua provinsi ini gitu ya. Juga saya melakukan treatment terhadap data BPS
dengan karena di beberapa data BPS itu memiliki data yang missing ya. Karena waktu saya membuat paper ini, saya pure mengakses dari website di masing-masing lembaga, dan kebetulan BPS saat itu sedang melakukan migrasi website sehingga banyak datanya yang bolong. Cuman intinya adalah untuk menganalisis bagaimana respon variabel sosial ekonomi terhadap kondisi transformasi agriculture, saya menggunakan skema ini. Nah, jadi skema ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan kedua, yakni dalam penelitian ini bagaimana respon transformasi agricultural transformation terhadap variabel sosial ekonomi. Nah, model yang digunakan adalah model ordered logit, di mana di dalam model ordered logit ini adalah outcome yang tidak biner tadi, ya ada kuadran 3, kuadran 4, kuadran 3 dan 2 dan kuadran 1 itu dibentuk menjadi transitif, outcome yang transitif, cuman dianalisis dengan menggunakan fungsi ordered logistik gitu, yaitu fungsi yang sebarannya bersifat kumulatif distributif gitu, atau kumulatif distribution function gitu ya. Nah, sebenarnya ordered logit ini agak mirip dengan model LSDV gitu ya. Least square kalau LSDV itu LSDV itu kan least square dummy variable gitu ya, yang biasa digunakan untuk menganalisis pilihan seseorang dalam melakukan sesuatu, di samping ada faktor, ada informasi kualitas di dalamnya. Nah, kalau di LSDV cuman perbedaannya adalah di dalam LSDV dia menggunakan fungsi Poisson gitu ya, fungsi distribusi kecondongan gitu. Nah, kalau di dalam ordered logit yang digunakan masih sama dengan fungsi logistik lainnya gitu ya, yaitu cumulative distribution function, di mana masing-masing outcome itu dilakukan penyelisihan dulu terhadap outcome yang menjadi milestone-nya. Nanti akan dilihat bagaimana nilai odds ratio dari masing-masing selisih tadi gitu ya. Juga sebenarnya dengan menggunakan framework kita di atas, sebenarnya bisa juga digunakan model logistik yang lain, misalnya multinomial logit gitu ya. Cuman karena dalam analisis kita outcome-nya itu kita asumsikan bersifat transitif, maka dirasa lebih cocok menggunakan ordered logit tadi gitu ya. Maksudnya outcome-nya itu bersifat order gitu ya, berurutan. Nah, sementara untuk menganalisis wilayah-wilayah yang sedang bertransformasi atau transforming provinces yang kita bikin berbeda antara kuadran 2 dan kuadran 3, kita secara spesifik juga nanti akan melakukan analisis logit. Karena datanya panel, jadi panel logit gitu ya. Untuk kedua wilayah, untuk kedua provinsi yang outcome-nya masuk ke kategori sedang bertransformasi gitu ya. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan penelitian kita yang kedua. Sementara untuk pertanyaan penelitian kita yang ketiga, yaitu bagaimana respon subsektor pertanian terhadap variabel sosial ekonomi,
maka kita akan menggunakan analisis data panel gitu ya, regresi panel. Nah, variabel-variabel apa saja yang akan digunakan dalam analisis kita kali ini? Yang pertama adalah analisis, kita akan membagi variabel-variabel yang akan digunakan itu menjadi 3 kelompok, yaitu sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Cuman pengelompokan ini hanya kita lakukan hanya untuk tujuan deskripsi nantinya gitu. Bukan maksud untuk melakukan tujuan analisis endogenitas gitu ya. Jadi memang variabel-variabel ini hanya kita plot aja nantinya. Nah, variabel sosial adalah variabel yang sifatnya atau datanya diambil dari karakteristik rumah tangga gitu ya. Mulai dari spending rumah tangga yang ada di kawasan urban, kemudian spending rumah tangga yang ada di kawasan rural, jadi pengeluaran rumah tangga baik yang di kawasan urban maupun perdesaan, perkotaan maupun perdesaan, untuk kategori pengeluaran non makanan. Kemudian juga akan kita melihat bagaimana kontribusi proporsi di masing-masing provinsi jumlah penduduk yang ada di perkotaan dibandingkan total jumlah penduduk di dalam provinsi tersebut gitu ya. Nah, variabel ini untuk bisa merepresentasikan situasi urbanisasi yang ada di dalam provinsi tersebut. Sementara variabel lainnya adalah variabel IPM untuk nilai angka morbiditas. Selain juga ada angka IPM di bidang pendidikan, yaitu angka harapan lama sekolah gitu ya. Sementara di variabel ekonomi kita masukkan variabel ekspor impor, kemudian juga inflasi agregat. Jadi ini merupakan pertumbuhan dari angka deflator di masing-masing provinsi. Deflator itu merupakan rasio antara GDP harga nominal terhadap harga konstannya. Kemudian juga nilai rasio PDRB dari di sektor manufaktur per kapita terhadap jasa, juga variabel rasio jasa sektor jasa terhadap PDB di masing-masing provinsi. Untuk infrastruktur, variabel yang saya gunakan adalah nilai ICOR, kemudian jumlah desa pesisir yang ada di satu provinsi dibandingkan total desa yang ada, juga variabel dana alokasi khusus, dan juga rasio pengeluaran untuk barang modal gitu, belanja modal. Nah, hasilnya yang kita temukan di dalam simulasi kita kali ini atau pemodelan kita kali ini adalah di dalam 2 dekade terakhir nampaknya secara deskriptif ada pergeseran dari pada dekade awal itu kita bisa lihat di garis linearnya terjadi pergeseran dari provinsi-provinsi yang tadinya berkarakteristik agriculture itu mulai bergeser menjadi provinsi-provinsi yang berkarakteristik urban gitu ya. Sehingga dalam 2 dekade terakhir terjadi terlihat adanya pergeseran karakter perekonomian maupun jumlah penduduk miskin di perdesaan di masing-masing provinsi. Nah, cuman yang jadi masalahnya adalah
ada pemandangan yang cukup kontras yang terjadi antara sektor pertanian dan sektor jasa gitu ya. Jadi di dalam analisis kita melihat bagaimana perubahan penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam 22 dekade terakhir di masing-masing sektor. Pada tahun 2000-an awal, penduduk yang bekerja di sektor pertanian itu hampir mencapai 60%. Cuman ketika pada akhir 2020 penduduknya berkurang cukup signifikan menjadi sekitar 30%-an. Sementara sektor manufaktur itu relatif tidak berubah, memang ada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di sektor manufaktur dari sekitar 11% di 14% gitu ya, 13 sampai 15% itu menjadi sekitar 20%-an di akhir 2020 gitu ya. Sementara di sektor jasa ada peningkatan kondisi yang berkebalikan dengan apa yang terjadi di sektor pertanian, yakni di tahun 2000-an awal itu posisinya sekitar 31%, sama seperti posisi ketika akhir di sektor pertanian. Tapi pada akhir 2020-an jumlah pekerjanya naik signifikan mencapai hampir 50%. Nah, nampaknya jumlah pekerja yang ada di yang ada di sektor pertanian ini nampaknya langsung terserap ke sektor jasa. Masalahnya, apakah hal ini merupakan sebuah tanda yang positif gitu ya? Kalau kita menggunakan data mikro Susenas 2018, kita coba cek angka ketimpangan pendapatan di masing-masing sektor, hasilnya adalah pada tahun 2018 ketimpangan yang terjadi di dalam sektor itu paling tinggi justru terjadi di sektor jasa gitu, di mana ketimpangannya itu mencapai angka 1.200.000-an gitu. Sementara di sektor manufacture angka ketimpangannya mencapai di 950.000-an, dan di pertanian ketimpangannya justru paling kecil sekitar 570. Apa makna ketimpangan yang tinggi di dalam masing-masing sektor? Maknanya adalah kemungkinan besar terjadi konsentrasi informalitas di dalam sektor tersebut. Artinya apa? Di dalam sektor jasa ada memang penduduk yang memperoleh manfaat ekonomi yang tinggi sesuai dengan teori yang kita bahas di awal tadi gitu. Cuman di saat yang bersamaan ada juga orang-orang yang upahnya itu jauh di bawah orang-orang yang tadi yang memperoleh manfaat ekonomi yang tinggi tadi. Kenapa bisa terjadi ketimpangan ini? Tentunya dengan adanya lompatan langsung pekerja dari sektor pertanian ke sektor jasa, tentunya kan lompatan yang instan ini berakibat bahwa pada ketika mereka di dalam sektor pertanian dia tidak memiliki kapasitas skill yang baik, kemudian institusinya juga tidak baik juga gitu. Akibatnya adalah ketika mereka masuk ke dalam pasar tenaga kerja sektor jasa, mereka juga akan masuk ke pasar yang tidak akan memberikan balasan yang setimpal kan tentunya gitu. Akhirnya gambarannya di lapangan ketika mereka pindah dari sektor pertanian, entah itu mereka datang ke Jakarta yang untuk mengadu nasib, ataukah
terjadi urbanisasi administratif secara alami gitu ya. Misalnya mereka menjual tanahnya mereka gitu ya untuk diganti dengan sektor-sektor dengan berjualan di mendirikan warung kelontong dan sebagainya. Tentunya dampaknya adalah mereka juga nggak akan memperoleh manfaat yang begitu besar ketika atau yang begitu berbeda ketika mereka melakukan aktivitas di sektor mereka yang lama gitu. Artinya apa? Dalam skala luas. Jadi tadi terjadi penumpukan pekerja-pekerja informal yang terjadi di sektor jasa. Karena sektor jasa informal di mana kualitas pekerjaan mereka itu tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di sektor agriculture, berjualan kaki lima dan sebagainya gitu. Nah ini tentunya menjadi catatan apakah proses pergeseran antar sektor yang terjadi di perekonomian kita itu menuju ke arah yang nampaknya kita tidak menuju ke arah yang cukup baik gitu, yang diharapkan, yaitu pergeseran ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi gitu. Tapi justru kita memang berubah jenis pekerjaannya, tetapi nilai tambah yang dihasilkan tidak begitu baik gitu. Nah, secara spasial provinsi-provinsi yang mengalami status perubahan itu dalam 2 dekade terakhir itu tidak gambarannya terjadi beberapa perubahan di beberapa provinsi gitu. Dalam 2 dekade terakhir jumlah provinsi yang berkategori sebagai agriculture based provinces itu berubah dari 13 provinsi menjadi 12 provinsi. Sementara provinsi yang mengalami transisi itu turun dari 8 unit menjadi 7 unit provinsi. Sementara provinsi yang kategorinya sebagai urban provinces itu meningkat dari 11 menjadi 13. Ada peningkatan 2 provinsi gitu. Nah, secara hasil dari pemodelan menggunakan ordered logit terhadap beberapa variabel sosial ekonomi menunjukkan ada beberapa variabel yang memiliki kontribusi terhadap perubahan transformasi di masing-masing provinsi. Yang pertama, peningkatan produktivitas di sektor manufaktur dan jasa sangat mendorong kemajuan provinsi dari kategori berbasis pertanian ke kategori yang sedang bertransformasi dan perkotaan gitu ya, atau urban provinces gitu ya. Kemudian peningkatan produktivitas di sektor manufakturnya jasa juga meningkatkan kemungkinan provinsi-provinsi yang bertransisi dari berbasis pertanian ke sektor yang lebih urban gitu. Juga variabel sektor manufaktur dan jasa tadi terhadap proses transisi tadi juga meningkatkan mendorong provinsi-provinsi untuk bertransisi dari sektor pertanian ke kategori perkotaan yang lebih maju gitu ya. Kemudian dari variabel impor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transformasi pertanian yang mencerminkan peran barang modal dan bahan baku dalam produksi yang dicerminkan dari perubahan barang modal dan spending barang modal dan bahan baku dalam produksi gitu ya. Nah, ada hal yang menarik yaitu dari sisi kelompok variabel sosial itu dilihat bahwa
spending masyarakat urban pada kelompok non makanan itu justru berkorelasi negatif terhadap status perubahan kategori provinsi dari sektor pertanian menuju sektor provinsi berkategori berbasis pertanian menjadi provinsi yang lebih maju, baik itu sedang bertransformasi maupun provinsi berkategori urban gitu ya. Di sini kita bisa lihat penjelasannya ada. Jadi di dalam teori yang umum seperti teori Engel gitu ya, kan asumsinya adalah ketika penduduk makin maju gitu ya, tentunya pengeluaran yang kebutuhan atau pengeluaran yang dilakukan itu akan bergeser ke kelompok non makanan, di mana apabila dia tentunya dengan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk, mereka tentunya tidak akan berfokus lagi pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tapi akan bergeser kepada kebutuhan non makanan. Nah, di dalam hasil simulasi ini kita lihat justru yang dihasilkan korelasinya justru negatif. Nah, kondisi ini bisa dijelaskan dengan hukum kerusakan biaya Baumol atau Baumol's cost disease. Jadi hukum ini menjelaskan bias interpretasi pada fenomena pergeseran konsumsi barang manufaktur dan barang jasa dikarenakan perubahan harga relatifnya akibat adanya disrupsi inovasi. Nah, fenomena kerusakan tersebut dimulai saat dorongan ketimpangan yang melebar akibat perubahan teknologi yang terjadi pada sektor manufaktur dan sektor jasa. Nah, masalah timbul ketika proses inovasi pada sektor manufaktur yang cepat tidak diimbangi oleh inovasi pada sektor jasa. Ini relevan dengan gambaran deskriptif kita manufaktur yang cenderung menurun bahkan, dan sementara sektor jasa meningkat secara cepat. Itu konsekuensinya adalah sektor yang ada di atasnya itu tidak bisa terjadi kemacetan penyerapan penduduk yang ada di sektor pertanian tadi, sehingga tadi penduduk sektor pertanian yang masih belum dibekali oleh skill yang baik, pendidikan yang baik, dan harus bekerja mengadu nasib di sektor jasa, akhirnya mereka hanya tertampung di sektor-sektor yang tidak juga mampu untuk memberikan balasan jasa atau upah yang lebih tinggi juga gitu. Akibatnya proses transformasi secara spasial justru hanya merupakan proses pemindahan kondisi kemiskinan dari wilayah desa ke wilayah kota gitu. Nah, sementara temuan dari analisis kasus provinsi-provinsi yang sedang bertransformasi menunjukkan bahwa variabel-variabel kontribusi sektor pertanian yang relatif rendah produktivitas sektor jasa per kapita berkorelasi negatif dengan klasifikasi transformasi kemiskinan yang lebih tinggi. Nah, menandakan bahwa peningkatan produktivitas jasa dalam mengurangi kemiskinan kemiskinan pedesaan di provinsi-provinsi yang sedang bertransformasi itu juga relatif rendah gitu ya. Kemudian persentase desa pesisir yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan risiko berada di provinsi dengan tingkat kemiskinan pedesaan yang tinggi
dan kontribusi pertanian yang rendah menunjukkan bahwa desa-desa pesisir merupakan pusat kemiskinan yang rentan gitu ya. Nah, kemudian juga urbanisasi berdampak positif terhadap kemajuan menuju transformasi pertanian yang lebih luas. Kemudian meningkatkan kemungkinan provinsi berada dalam kelompok yang tingkat kemiskinan lebih rendah dan berkontribusi pertanian yang lebih tinggi gitu ya. Dan yang terakhir juga variabel pendidikan, kesehatan dan dukungan fiskal sangat penting untuk melakukan efek transformasi positif yang berkelanjutan. Kemudian di dalam kasus provinsi yang sedang bertransformasi ini juga bisa dilihat bahwa adanya kompleksitas dan heterogenitas yang ada di provinsi yang sedang bertransformasi dan perlu adanya intervensi kebijakan sosial ekonomi dan infrastruktur yang terarah untuk memastikan transformasi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara pada analisis yang terakhir yang kita lakukan terhadap spesifik sektor pertanian menunjukkan bahwa faktor-faktor makroekonomi terutama produktivitas di sektor jasa secara positif dan signifikan mempengaruhi ketiga sektor dengan pengaruh yang terkuat pada pertanian umum. Kemudian faktor harga atau inflasi berkorelasi positif dengan peningkatan pangsa di sektor pertanian umum dan kehutanan serta penebangan gitu ya, atau lodging. Kemudian juga efek perdagangan global sifatnya bervariasi, sementara faktor sosial seperti konsumsi non-pangan, perkotaan, dan tingkat morbiditas mempengaruhi kinerja pertanian umum, subsektor pertanian umum, general agriculture ya. Sementara persentase desa pesisir secara signifikan mempengaruhi sektor forestry and lodging. Untuk variabel infrastruktur dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung yang terbatas tapi saling terkait dengan dinamika ekonomi yang lebih luas. Sementara sensitivitas terhadap variabel sosial ekonomi bervariasi berdasarkan kategori transformasi provinsi, di mana subsektor pertanian di provinsi yang berbasis urban provinces respon lebih kuat daripada subsektor pertanian di provinsi berbasis agriculture atau agriculture based province atau maupun yang provinsi yang sedang bertransformasi gitu. Nah, di paper ini beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah peningkatan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan fasilitasi transformasi. Infrastruktur juga memiliki khususnya logistik dan konektivitas di wilayah pesisir harus diperkuat untuk mengatasi hambatan pembangunan terutama di wilayah yang belum bertransformasi seperti di Indonesia Timur. Kemudian penanganan ketimpangan kualitas pembangunan sangat penting bagi keberhasilan transformasi dan kemajuan ekonomi pedesaan. Sementara pembangunan infrastruktur yang terarah sangat dibutuhkan. Juga di samping peningkatan pendidikan dan pengembangan serta keterampilan, pemanfaatan potensi ekonomi yang lebih baik dan penanganan kendala fiskal pada sektor produktif melalui kebijakan investasi yang strategis. Demikian mungkin paparan terkait papers yang pernah kami tulis. Diharapkan dengan pemaparan tersebut bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan masukan maupun memberikan masukan terhadap paper ini secara khusus, yang mungkin bisa berikan masukan terhadap perbaikan untuk penelitian terkait tema ini di masa mendatang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.